Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kali ini kita akan bicarakan tentang uji rancangan dari sistem interaksi atau antarmuka. Ya, jenis antarmuka ada beberapa jenis model yang umum digunakan. Pertama adalah command line dalam bentuk baris ya, baris perintah diketik ya. Kemudian dalam bentuk menu, pilihan menu. Ini yang kedua, pilihan menu. Terus kemudian yang ketiga adalah bentuknya dalam menggunakan mekanisme komunikatif yang atraktif ya. Jadi seperti biasanya komputer itu tidak mengerti bahasa manusia, tapi kita buat bahasa yang komunikatif antara manusia dan komputer. Yang keempat adalah bentuk dialog, query atau pengisi input berapa ya. Terus kemudian juga yang kelima adalah bentuknya adalah form yang diisi ya. Ini juga seperti biasanya ada beberapa antarmuka seperti itu. Kemudian yang keenam yang banyak digunakan adalah menggunakan WIMP yang isinya ada window, icon, menu, dan pointers. Kita bahas sedikit tentang WIMP. WIMP ini terdiri dari window, icon, dan menu, dan pointer. Windows itu kita sebut adalah area layar yang berperan sebagai terminal yang berdiri sendiri. Jadi dalam satu layar bisa terdapat berapa window. Kemudian icon ini sebuah simbol yang mempresentasikan sebuah window dalam keadaan tertutup. Kalau kita klik, terbuka ya, seperti itu. Nah, kalau itu icon yang kita sebut. Kemudian menu itu interaksi melalui pilihan operasi atau layanan tersedia oleh sistem. Jika kita sudah buka window, di dalamnya biasanya ada aplikasi yang berjalan, kemudian ada menu-menu yang kita bisa pilih ya, yang disediakan oleh sistem. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pointer. Pointer ini adalah mewakili aktivitas menunjuk dan memilih dalam Windows. Jadi pointer ini bisa digunakan untuk menunjuk dan memilih. Kalau saat ini biasanya pakai mouse dan sebagainya, sekarang udah menggunakan touchscreen, artinya menggunakan jari ya, bisa seperti itu. Prinsip rancangan antarmuka atau rancangan dari sistem ini terdiri dari beberapa prinsip yang cukup banyak ya, jadi ada sekitar 17 prinsip. Yang pertama adalah user compatibility. Ini perancang sistem nih, kita harus benar-benar mengetahui atau paham tentang pengetahuan cara berpikir dan cara menerima informasi dari user, sehingga sistem yang nanti digunakan user dapat membuat user itu lebih produktif ya. Ya, perancangan ini tidak artinya tidak bahwa perancangan itu tidak sama dengan user ya. Kemudian yang kedua adalah product compatibility. Jadi mempertahankan kompatibilitas antara produk. Jadi jangan sampai karena user interface-nya oke tapi produknya tidak kompatibel. Jadi ini mempertahankan kompatibilitas dari produk. Terus kemudian task compatibility. Ini merancang sistem interface sesuai dengan tugas dari user, jangan sampai user kesulitan untuk menggunakannya ya, seperti itu. Terus kemudian workflow, jadi setiap fungsi diorganisasikan sesuai dengan kategori fungsi, tapi sehingga dapat memfasilitasi segala perubahan dari tugas user ya. Konsisten ya, prinsip ini jelas bahwa harus konsisten terhadap fungsi dari sistem tersebut. Kalau menekan tombol sesuatu save, maka proses save yang dijalankan, bukan yang lain. Jadi konsisten. Familiarity ini adalah mudah dipahami, istilahnya mudah dipahami oleh user. Gambar-gambar yang ada, simbol-simbol, misalnya gambar yang recycle bin, tempat sampah untuk membuang. Simplicity, jadi jangan lupa juga bahwa kalau makin kompleks menunya susah itu digunakan, makin bikin frustasi di tingkat usernya. Jadi utamakan fungsi yang muncul sesuai dengan dari tugas dari user, dibuat sesederhana mungkin.
direct manipulation. Direct manipulation itu pengertiannya adalah ya kalau kita melakukan atau mengetik suatu huruf A, ya munculnya A langsung gitu ya, tidak menunggu, tidak lama menunggu, atau ternyata bukan A, ya, itu kurang bagus. Terus kemudian yang selanjutnya adalah kontrol. Kontrol ini adalah sistem yang digunakan user jangan membuat seolah-olah user dikontrol oleh user gitu, dikontrol oleh aplikasi. Jadi kalau jangan mengeluarkan bahasa yang tidak mengenakan seperti itu. Yang kesembilan adalah WYSOWYG, what you see what you get. Itu artinya adalah korespondensi antar satu dengan antara informasi yang layar yang ada sesuai dengan informasi yang didapatkan. Misalnya kalau ngeprint ya sesuai dengan apa yang di layar di printnya, jangan sampai beda. Terus kemudian flexibility nomor 10. Ini prinsip yang merupakan penting bagi user atas keterbatasan fisik. Jadi fleksibel, rancangannya kalau bisa fleksibel, jangan terlalu terbatas. Responsif, merespon dengan cepat ya, apa yang didesain, diinputkan. Jadi terus mesti ada progres seperti contohnya ya. Terus kemudian invisible technology, ya detail teknis dari sistem jangan usah dimunculkan lah, jadi seperti itu. Itu membuat pusing si user nantinya. Robustness, sistem harus mentolerir kesalahan manusia, jadi jangan sampai disengaja atau tidak sengaja tetap bisa sistem tetap jalan ya. Berbeda dengan robustness, protection ini memberitahu supaya sempurna berjalannya ya, jadi supaya orang itu nggak melakukan kesalahan. Terus easy to of learning adalah sistem ini mudah dipelajarin bagi user yang tidak canggih pun sekalian. Terus kemudian easy use, mudah digunakan walaupun si user bukan expert ya, seperti itu. Ini gambarnya. Nah, sekarang kita menguji rancangan. Untuk melakukan menguji rancangan perlu dilakukan rencana pengujian atau evaluasi. Ya, pertama adalah yang kita lakukan adalah tahap perancangannya. Yang kita lihat adalah evaluasi meliputi tahapan perancangan, tingkat kebaruan proyek ya, dari perancangan ini ada kebaruannya atau tidak. Ya, perkiraan jumlah pemakai, tingkat kritis antarmuka, misalnya sistem medis ya sama sistem layanan pameran itu berbeda modelnya. Terus kemudian biaya ya, terus waktu dan pengalaman perancang itu sendiri ya, ada dua hal yang tidak kelihatan di sini. Jadi ada biaya, waktu, dan pengalaman perancang ya. Itu rencana evaluasinya. Kemudian metode uji yang kita gunakan, metode uji adalah uji usabilitas. Ada dua model uji menggunakan ulasan ahli atau pakar, expert review, atau yang kedua adalah uji laboratorium usability ya. Kalau laboratorium udah jelas bahwa itu dalam lingkungan tertutup, lingkungan tersendiri ya. Kalau ulasan menggunakan tenaga ahli untuk mengulas atau melihat rancangan kita. Nah, ulasan pakar itu biasanya menggunakan metode evaluasi heuristik, kesesuaian dengan pedoman ya, guidelines review, pas pemeriksaan konsistensi dari rancangan dengan desain yang ada. Kemudian penelusuran kognitif, yaitu pengujian antarmuka sebagai pakarnya, sebagai pengguna ya, bisa nggak ada masalah. Terus kemudian pemeriksaan usability secara formal, jadi kalau sudah selesai mengulas, perancang dan manajer terlibat dalam
Metode uji selanjutnya adalah selain tadi ulasan pakar, uji laboratorium usability, yaitu uji tingkat kegunaan ya dari rancangan tersebut. Dalam hal ini menggunakan laboratorium. Sesuai dengan kata-katanya ya, laboratorium ini pengujian berjalan di lingkungan khusus ya, di lab ya. Yang diawasi ada moderatornya, ada operatornya, dan ada pesertanya ya. Jadi ada beberapa peserta. Terus tujuannya adalah mendapatkan informasi yang mendalam tentang penggunaan nyata berinteraksi dengan produk dan apa yang dihadapi masalahnya. Nah, dalam pelaksanaan uji, terutama uji usability, ada beberapa hal yang kita laksanakan. Yang pertama adalah memilih peserta uji. Peserta uji dipilih mewakili komunitas pemakai dengan memperhatikan pemahaman terhadap komputer, pengalaman mengerjakan tugas, motivasi dan pendidikan, kemampuan bahasa yang digunakan. Peserta harus diberitahu bahwa bukan mereka yang diuji ya, tapi softwarenya yang diuji. Keikutannya dalam bentuk sukarela, biasanya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada bayaran ya tentunya cari yang baik tuh. Terus kemudian metodologi ya, pengguna tuh biasanya ada 4-5 orang. Terus kemudian tes sedini mungkin dalam tahap perancangan ya, ada prototipesnya, ada lognya, rekaman video, kemudian kepuasan pengguna, ada online feedback ya, ini nanti kalau umpama udah dirilis, diskusikan permasalahan dan rekomendasi dengan tim ya, pengembang. Nah, teknik laboratorium usability biasanya menggunakan apa yang mereka pikirkan kalau ada masalah seperti apa. Biasanya ada 2 peserta untuk kerjasama dan kegiatannya divideokan. Ada uji usability di lapangan ya, bersama menempatkan antar muka dalam lingkungan realistik ya, dalam waktu tertentu. Ya, pencatatan log biasanya menggunakan online, itu lebih membantu. Cara yang lain di lapangan adalah menggunakan survei. Nah, yang terakhir adalah uji penerimaan. Jadi untuk implementasi proyek yang besar, klien biasanya menentukan tujuan objektif dan terukur untuk kinerja hardware dan software yang digunakan dalam rancangan interaksi ya. Jadi tetap klien adalah penentu di akhir ya. Jika produk tidak memenuhi kriteria penerimaan ya harus diperbaiki sampai memenuhi kondisi yang diinginkan. Demikian sesi dari saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.